pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai validasi kuesioner. Pada kesempatan ini yang saya ingin jelaskan adalah mengenai langkah-langkah validasi kuesioner yang menggunakan skala Likert yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan langkah-langkah validasi kuesioner yang baru dibuat atau kuesioner baru yang dimodifikasi. Jadi di sini kuesioner hanya diterjemahkan bahasanya dari bahasa asing ke bahasa Indonesia tanpa merubah apapun dari struktur maupun tanpa memodifikasi dari kuesioner itu sendiri. Ya, jadi langkah-langkah validasi kuesioner yang dalam bentuk skala Likert yang hanya diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia itu ada 4 langkah yang penting yang wajib dilakukan, dan bisa dianggap bila sudah melakukan 4 langkah ini, kuesioner kita bisa sudah dinyatakan cukup valid. Walaupun memang kalau mau dilakukan lebih detail, lebih banyak, lebih lengkap lagi, masih banyak langkah-langkah lain yang bisa dilakukan guna membuat kuesioner kita semakin dinyatakan valid. Tapi 4 langkah ini sudah cukup untuk menyatakan valid dan reliable. Langkah pertama adalah forward dan backward translation. Jadi, untuk forward dan backward translation ini adalah langkah pertama dengan cara menerjemahkan kata-kata atau kalimat-kalimat dalam kuesioner tersebut menjadi kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan ini bisa dilakukan oleh satu atau beberapa orang dan idealnya dilakukan oleh ahli di bidangnya yang mengerti bahasa asing yang akan diterjemahkan dan memiliki bahasa ibu atau bahasa kelahiran bahasa Indonesia. Misalnya, apabila kuesioner yang akan diterjemahkan adalah kuesioner mengenai mental, maka yang dianggap ahli bisa seorang psikiater, bisa seorang psikolog, ataupun ahli lain yang sering menggunakan kuesioner ini. Nah, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh satu atau beberapa orang ahli, maka hasil terjemahan tersebut akan dinilai oleh beberapa orang expert yang lain dalam bidang ini dalam suatu panel diskusi. Dan dalam panel diskusi tersebut, expert-expert ini akan membentuk suatu konsensus atau menghasilkan suatu konsensus mengenai kalimat-kalimat yang akan dipakai sebagai final terjemahan dari kuesioner ini. Jadi akan membentuk konsensus kuesioner terjemahan final. Ya, setelah didapatkan konsensus mengenai item-item dalam bahasa Indonesia apa saja yang akan digunakan dalam pembagian kuesioner kepada pasien atau partisipan atau sampel yang dihasilkan melalui diskusi panel, maka item-item tersebut dilakukan backward translate, jadi ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris oleh pihak yang tidak berhubungan sama sekali dengan proses translate dan konsensus ini. Jadi bisa dilakukan oleh expert yang lain atau diserahkan ke lembaga bahasa untuk dilakukan backward translate. Dan bahasa Inggris hasil backward translate kemudian dinilai kembali apakah masih memiliki makna atau inti assessment atau memiliki arti yang masih sama dengan kuesioner asli bahasa Inggris yang sebelum ditranslate. Setelah terbentuk kuesioner terjemahan final, dilanjutkan dengan analisis konten atau analisis validitas konten. Jadi sudah langkah kedua, yaitu validitas konten atau content validity.
Untuk content validity ini ada banyak metode yang digunakan dalam berbagai literatur. Tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah menggunakan yang disebut sebagai content validity index. Nah, di sini dalam content validity index kita menggunakan opini dari beberapa expert. Kembali, expert di sini adalah expert di bidang tersebut. Nah, bisa 3 sampai 10 expert yang memberi opini akan setiap item hasil terjemahan atau setiap pertanyaan dari kuesioner hasil terjemahan. Di sini sebagai contoh, untuk item atau pertanyaan kuesioner yang diterjemahkan, di sini contohnya adalah ada 9 pertanyaan. Katakanlah pertanyaan 1 sampai 9. Dan di sini expert yang diminta untuk nilai, misalnya ada 4 orang expert. Nah, di sini kita menilainya menggunakan skala Likert kembali. Jadi, untuk setiap item atau setiap pertanyaan hasil terjemahan, setiap expert diminta menilai apakah item terjemahan ini relevan untuk mengukur yang akan diukur. Misalnya untuk mengukur kecemasan pada pasien-pasien remaja atau pasien-pasien usia 11 sampai 14 tahun pada tahap remaja awal. Nah, kita meminta expert menilai dengan memberikan 4 pilihan kriteria Likert, yaitu 1 not relevant atau tidak relevan, 2 slightly relevant, 3 relevan, dan 4 highly relevan. Jadi kita minta expert untuk menilai, memberi nilai 1 sampai 4. 1, item ini tidak relevan untuk menilai atau mengukur apa yang ingin kita ukur. 2, slightly relevan, 3 relevan, dan 4 highly relevan. Misalnya, expert Dr. A. Di sini mungkin beliau menilai item 1 highly relevan, maka akan diberi nilai 4 oleh Dr. A. Kemudian Dr. A menilai item 2 mungkin relevan, jadi diberi nilai 3. Itu ya. Dr. B misalnya menilai item 1 relevan, seperti itu. Dan selanjutnya hingga item ke-9 hingga ke Dr. D. Itu bisa kita lakukan untuk meminta nilai ini dengan membagikan kuesioner yang berisi item-item dan pilihan kriteria Likert 4 kriteria. Not relevant, relevant, not relevant, slightly relevant, relevant, dan highly relevant. Nah, setelah terisi nilai-nilai kriteria Likert ini, maka kita bisa mengukur 2 hal, yaitu item content validity index atau ICVI atau ICVI, dan skill content validity index atau SCVI. SCVI ini ada 2 jenis, yaitu SCVI UA atau Universal Average dan SCVI AV atau SCVI Average. Ya, jadi kita satu-satu kita bahas ke ICVI atau Item Content Validity Index terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini, ICVI adalah jumlah expert yang memberi nilai 3 atau 4 untuk item tersebut atau masing-masing item dibagi jumlah expert. Misalnya, di sini item 1 kita bahas. Dr. A memberi nilai 4, Dr. B memberi nilai 3, Dr. C memberi nilai 2, Dr. D memberi nilai 3. Berarti ICVI untuk item nomor 1 ini atau pertanyaan nomor 1 ini adalah
jumlah expert yang bernilai 3 atau 4, yaitu expert A, B, dan D. Berarti 3 orang dibagi seluruh jumlah expert yang beri penilaiannya itu 4 expert. Berarti ICVI untuk item 1 adalah 0,75 yang kita dapat dari 3 dibagi 4. Mungkin di sini bisa cukup dipahami ya. Nah, di sini ICVI dianggap valid bila nilainya lebih besar sama dengan 0,78. Jadi kalau di sini 0,75 berarti masih kurang. Artinya pertanyaan ini atau item ini harus direvisi dan diminta menilai kembali hingga mencapai 0,78 atau lebih. Nah, selanjutnya kita membahas SCVI atau Skill Content Validity Index. Nah, misalnya ICVI untuk item 1 kita dapat 0,75, untuk 02 kita dapat 0,90. Misal ya, 3 kita dapat 0,85, 4 kita dapat 0,95, 5 kita dapat 0,78, 6 kita dapat 0,80, 9 kita dapat 0,85, 10 kita dapat 0,90, untuk 8 kita 0,90, item ke-9 kita dapat 0,95. Jadi setiap item sudah kita ketemukan ICVI-nya. Ya. Oke, baru kita bisa menghitung SCVI atau Skill Content Validity Index. Kita hitung terlebih dahulu SCVI UA atau Skill Content Validity Index Universal Average. Jadi, ini adalah proporsi item yang mendapat rating 3 atau 4 dari semua expert. Ya. Jadi, proporsi item yang mendapat 3 atau 4 dari semua expert itu berarti kita harus isi semua dulu ya. Berarti kita isi misalnya ini 4, ini 4, ini 3. Ini 4, ini 3, ini 2, ini 4. Ini 4, ini 3, ini 3, ini 3. Ini 3, ini 4. Ini misal ya, 4, ini 3. Ini 4, ini 3, ini 4, ini 4, ini 3. Ini 2, ini 4, ini 3, 4, ini 3. Ini 3, ini 3, ini 4, ini 4. Ini 3, ini 4, ini 4, ini 3. Nah, oke. SCVI UA itu adalah proporsi item yang mendapat rating 3 atau 4 dari semua expert. Di sini kita lihat, item yang mendapat 3 atau 4 dari semua expert, dapat 1 sampai 4, expert A sampai D, itu adalah item nomor 2, item nomor 4, item nomor 5, item nomor 6, item nomor 8, item nomor 9. Jadi dari 9 itu ada 7 yang mendapat nilai 3 atau 4 dari semua expert. Berarti kita bisa hitung di sini 7 item dibagi, proporsikan dibagi seluruh item jadi 9. Berarti di sini kita dapat nilainya 7 dibagi 9 adalah 0,77. Sedangkan SCVI AV adalah rata-rata rating untuk semua item. Jadi rata-rata average, kalau pakai Excel kita bisa langsung
menggunakan rumus atau menggunakan formula average dari semua CVI, semua item 1 sampai 9 ya. Nah, 0,85. Nah, syarat dari SCVI UA adalah harus lebih dari sama dengan 0,8. Sedangkan syarat dari SCVI AV adalah harus lebih dari sama dengan 0,9. Berarti di sini dapat kita lihat secara keseluruhan belum memenuhi syarat validitas. Jadi belum memenuhi syarat validitas konten atau CVI-nya masih kurang dari yang diharuskan, sehingga harus direvisi dan dinilaikan ulang ke masing-masing expert atau tanyakan ke expert seharusnya revisinya seperti apa yang dianggap relevan. Seperti itu, misalnya Dr. C di sini menilai nomor 1 ada nilainya 2. Berarti tanyakan ke Dr. C, seharusnya item nomor 1 ini seperti apa supaya relevan. Seperti itu ya. Baru kita nilai ulang seperti ini. Berarti supaya semua item dianggap memiliki atau memenuhi syarat konten validity atau dianggap valid dalam segi isi atau konten, berarti ICVI setiap item harus lebih dari sama dengan 0,78, ICVI UA harus lebih dari sama dengan 0,8, dan ICVI AV harus lebih dari sama dengan 0,9. Demikian untuk konten validity. Baik, kita sekarang melangkah ke selanjutnya. Selanjutnya adalah internal validity. Nah, untuk internal validity kita harus menggunakan SPSS. Jadi di sini kita harus menyebarkan si kuesioner itu. Setelah menyebarkan ke sampel, baru kita bisa menilai validitasnya menggunakan SPSS ya. Jadi sampel yang dianggap mewakili dari berbagai literatur, ada yang menyebutkan minimal 100 sudah good. Ada yang menyebutkan tergantung jumlah pertanyaan, ada rumus 10. Jadi 10 sampel untuk tiap pertanyaan. Dalam contoh tadi ada 9 pertanyaan, berarti 9 kali 10, 90 sudah bisa dianggap valid. Ya. Jadi di sini saya pakai contoh. Saya ambil sampel dulu untuk 15 orang. Bisa kita lihat hasil dari pengisian Giform oleh sampel dalam bentuk Excel. Sebentar, saya buka dulu Excelnya. Ini kita bisa tutup. Nah, ini sudah saya siapkan contoh datasetnya. Ya, berarti di sini kita harus masukkan dulu datasetnya ke dalam SPSS. Jadi di sini kita harus menginput data yang kita dapat, yaitu dari Excel ke dalam bentuk SPSS. Baik, di sini langkah-langkahnya kita buka terlebih dahulu atau kita beri coding terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada codingnya. Supaya mudah kita ubah codingnya dari SL terlebih dahulu. Di sini udah kita lihat coding itu ada 0, tidak pernah 1. Itu beberapa 0, 1. Jadi ini
untuk beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan 1 di J atau item 1, pertanyaan 2 di K atau item 2, pertanyaan 3 di L. Nah, dan seterusnya. Ini sudah ada codingnya. Codingnya di sini 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kita tinggal meninggalkan codingnya saja. Kita harus ingat di sini 0 itu tidak pernah, 1 itu beberapa hari, kemudian 2 itu lebih dari separuh waktu yang dimaksud, dan 3 adalah hampir setiap hari. Berarti kita ubah dulu, kita hapus keterangan-keterangannya. 0, 1, kita hapus satu persatu. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa kita sudah selesai menghilangkan kata-kata sehingga hanya tertinggal di sini nilai Likert dari setiap pertanyaan. Nah, sekarang kita akan memindahkannya ke SPSS. Jadi, di sini kita bisa membuka SPSS. Di kolom pertama, di data view, kita boleh tuliskan saja pertanyaan anak nomor 1, bukan pertanyaan, maaf, tapi anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3. Sebentar. Oh, ini variabelnya. Ini variabel anak ke. Ini kan kita adalah sampelnya anak, sehingga kita ambil nama variabelnya anak ke. Ini di variabel view ya, tadi data view, sekarang kita variabel view dulu saja supaya lebih mudah, karena tadi ternyata dia langsung beralih ke variabel view. Jadi kita variabel view, kolom pertama nama variabelnya anak ke, kolom kedua kita kasih nama P1 atau pertanyaan 1, kolom kedua P2 pertanyaan 2, kolom ketiga P3 pertanyaan 3, kolom keempat P4 pertanyaan 4, kolom 5 P5 pertanyaan 5, kolom ke-6 P6 pertanyaan 6, kolom ke-7 P7 atau pertanyaan 7, kolom ke-8 P8 atau pertanyaan 8, kolom ke-9 P9 atau pertanyaan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, jadi ini pertanyaan 1 sampai 9. Kemudian desimalnya kita nolin saja semua supaya tidak membingungkan. Karena kalau tidak dinolkan, maka akan tampak di data view adalah angka dengan 2 desimal di belakang koma. Jadi kita nolkan saja supaya tidak ada desimal di belakang koma. Supaya tidak ada angka di belakang koma. Kita lihat di data view sudah. Jadi kita tinggal isi anak ke-1, anak kedua, ada 15 tadi ya contohnya, ketiga, anak ke-4, anak ke-5, anak ke-6, anak ke-7, anak ke-8, atau sampel ke-9, sampel ke-10 atau anak ke-10 kalau sampel anak. Kalau sampel anak kita bisa bilang anak ke, kalau bukan anak ya sekedar sampel ke, atau orang ke, atau pasien ke. 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 sampel atau 15 anak. Oke, nah kita tinggal copy paste. Jadi kita kembali ke Excel. Nah, ini pertanyaan 1 adalah yang ini, kolom J.
Kita copy paste semua angkanya. Copy. Kita tinggal paste ke SPSS-nya. Sini. Nah, muncul pertanyaan kedua sampai ke 9. Demikian kita lakukan sama. 2. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Atau bisa juga kita langsung semua. Bisa satu persatu, bisa semua. Kalau semua berarti kita harus ingat membloknya jangan salah. Copy. Kita masuk ke SPSS. Kita blok semua. Paste. Nah, sudah selesai. Sekarang kita mulai analisis. Jadi, pertama kita analisis menggunakan SPSS untuk internal validity atau validitas internalnya. Jadi, cara langkah-langkahnya adalah pertama kita klik analyze, kemudian scale, scale, kita klik pilih reliability analysis. Muncul seperti ini. Kita masukkan semua pertanyaan. Ingat, hanya pertanyaan yang kita masukkan ke dalam kotak item. Yang satu, yang kedua, yang ketiga, sampai ke 9. Kita bisa pilih semua. Ke item ya. Ke items. Oke. 1 sampai 9 sudah masuk ke item. Modelnya tetap kita biarkan alpha. Kemudian kita klik statistics. Kita di sini klik descriptive for item, for scale if item is deleted. Kemudian ANOVA-nya none. Kita biarkan. Nah, kita ingat di sini kita asimptomatiknya 0,95% atau 0,05 alfanya. Kita pencet continue. Kita klik OK. Kita dapatkan output seperti ini. Ya. Oke, baik. Sekarang kita tinggal menginterpretasikannya. Jadi di sini yang kita lihat langsung ke item total statistik. Yang kita lihat adalah kolom corrected item total correlation. Jadi yang ini ya, corrected item total correlation untuk setiap pertanyaan. Kita bandingkan dengan R tabel. Kita harus buka angka R tabel. Nah, ini angka R tabel. Kita harus ingat, R tabel yang kita pakai itu berdasarkan jumlah sampel yang kita gunakan. Ya. Berdasarkan jumlah sampel yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan 15 sampel, 15 orang, 15 pasien. Berarti R tabel yang kita gunakan adalah R tabel dengan DF itu atau derajat bebas atau degree of freedom itu N-2. 15 min 2 13. Kita lihat di sini 13 berarti yang ini. Di 13 itu kita pakai yang two tail.
kita pakai yang tutil di 0,05. Di 0,05. 13 tutil 0,05. Berarti R table-nya di sini kita peroleh 0,5140. 0,5140. Nah, kita bandingkan corrected item total correlation-nya itu yang bermakna atau yang memenuhi syarat adalah R-nya harus lebih besar daripada R table. Jadi harus lebih besar daripada 0,5140. Nah, kita lihat. Ingat 0,5140. Kita lihat kembali ke tadi SPSS. Nah, ternyata di sini R-nya semua corrected item total correlation-nya berada di bawah 0, tadi 5140. Berarti sangat disayangkan bahwa semua di sini pertanyaannya belum valid. Ya. Ya, kenapa? Karena kita hanya memakai 15 sampel. Karena itu kita harus memakai sampel yang besar. Seperti itu ya, kita harus memakai sampel yang besar. Supaya kita bisa membuktikan valid atau tidak. Minimal 100. Ya. Supaya R-nya bisa lebih besar daripada R table. Kemudian ini untuk menentukan internal validity. Ya, internal validity. Jadi bandingkan antara R table dengan corrected item total correlation. R table yang kita pilih berdasarkan jumlah sampel yang kita ambil. Di sini kita 15, berarti DF-nya, degree of freedom atau derajat bebasnya kita ambil N-2. 15 min 2 jadi 13 dengan alfa 0,05. Berarti R table di 0,5140. Nah, di sini kita lihat semakin besar jumlah sampelnya maka R-nya akan semakin kecil. Oleh karena itu, semakin banyak semakin kita bisa membuktikan bahwa ini valid. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk, ini sudah, berarti kesimpulannya 9 pertanyaan tadi belum valid. Karena apa? Ya karena jumlah sampelnya belum memenuhi syarat. Apabila kita temukan pertanyaan hanya 1 atau 2 belum valid, bisa kita hilangkan 1 atau 2 pertanyaan itu. Tapi apabila lebih dari 2 pertanyaan belum valid, berarti kita harus mengubah pertanyaan itu, menyebarkan kembali ke responden atau ke sampel atau ke pasien dan nilai kembali dengan langkah-langkah seperti tadi. Oke, mungkin bisa dipahami sampai di sini ya. Selanjutnya kita menentukan reliabilitas. Reliabilitas dapat kita lihat dari hasil SPSS yang tadi. Ya, di sini kita kembali ke SPSS yang tadi. Di sini kita bisa menemukan untuk reliabilitas adanya Cronbach alpha. Jadi di sini kita menggunakan metode reliabilitas yang disebut one shot atau diukur sekali saja. Jadi reliabilitas itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Repeated measure atau mengukur berulang-ulang kali, atau one shot atau diukur sekali saja. Di sini kita melakukan hanya one shot kan, kita mengukur sekali saja. Jadi kita mengukur one shot. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan reliabilitas ini? Kita lihat yang namanya Cronbach alpha. Di sini kita melihat Cronbach alphanya adalah 0,663. Dikatakan reliable apabila
Cronbach alfanya lebih besar dari R table. Di sini R table-nya tadi caranya sama. Kita mengambil 15 sampel, berarti degree of freedom-nya 15 min 3 yaitu 13 dengan alfa yang kita pakai standar 0,05, maka degree R table-nya 0,514. Di sini kita temukan bahwa di statistik Cronbach alfanya 0,663, lebih besar daripada 0,514. Berarti pertanyaan-pertanyaan ini memang sudah reliable. Tapi karena corrected item total correlation-nya masih semua, tidak semua, sebagian besar lebih kecil daripada R table, jadi R table 0,514, berarti hanya P3 di sini. Kita kembali lihat hanya P3 0,622 lebih besar daripada 0,514, berarti hanya P3 yang internal validity-nya valid, sedangkan yang lain tidak valid karena lebih kecil daripada 0,514. Sedangkan reliabilitasnya Cronbach alfanya lebih besar dari 0,514 yaitu 0,663, berarti sudah reliable. Dan hanya pertanyaan 3 di sini yang valid. Seperti itu ya. Oke, baik. Di sini mungkin kita sudah selesai melakukan validasi. Silakan dilakukan dan mencoba pada kuesioner atau pada pasien atau pada sampel masing-masing. Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu.